Dan kalau harga beras naik, ribut. Dunia serasa mau kiamat. Mungkin bagi Bapak yang duduk di kursi yang empuk dengan AC yang dingin dan materi yang berkecukupan, harga beras yang sampai mencapai 16.500 itu biasa saja. Tapi bagi masyarakat Indonesia dengan perekonomian mereka yang menengah ke bawah dengan penghasilan yang pas-pasan dan hari ini digempur dengan harga beras yang sangat mahal, mereka hari ini sengsara. Tolong pastikan apakah masyarakat kecil itu berjuang untuk beli skincare? Apakah masyarakat di bawah itu berjuangnya untuk beli rokok? Nah, buat kalian yang masih sering nanya anak Abah pada kemana sekarang? Nah, ini kemarin salah satu proyek dari anak Abah, bantuan kemanusiaan untuk korban-korban banjir di Demak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, lancar juga segala urusan ya guys. Amin ya robbal alamin. Ya, di tengah naiknya harga bahan pokok termasuk beras yang harganya 18.000 sampai 20.000, muncullah statement dari anggota dewan yang berikut ini. Kita tonton dulu ya guys, nanti kita komentari ya. Dan kalau harga beras naik, ribut. Dunia serasa mau kiamat. Tapi harga skincare naik yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan, pada diem aja. Harga handphone naik, diem aja. Harga rokok naik, diem aja. Itu dia ya, dari Kang Deddy atau nama lengkapnya Deddy Mulyadi ya guys. Beliau adalah mantan Bupati Purwakarta selama 2 periode, kemudian juga anggota dewan ya guys. Ya, kalau kita lihat beliau sebagai anggota dewan, seharusnya Kang Deddy Mulyadi ini menyuarakan suara rakyat ya guys. Dimana suara rakyat saat ini menyuarakan beras yang sangat mahal ini, itu menjadi keluhan ya guys. Dan itu seharusnya suara dari Kang Deddy Mulyadi ini ya guys. Ini malah sebaliknya ya, dia sepertinya menyuarakan suaranya pemerintah ya guys. Ya, nanti kita lihat bagaimana tanggapan dari para netizen. Namun sebelum itu teman-teman tulis dulu komentar teman-teman di bawah ya. Nanti kita diskusi di kolom komentar ya guys. Ya, sekarang mari kita lihat bagaimana komentar para netizen soal ini ya guys. Skincare naik, diam saja. Rokok naik, diam saja. Giliran harga beras naik, ributnya luar biasa. Itulah statement yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi yang merupakan wakil rakyat dan punya logika jungkir balik. Lagi-lagi media sosial diramaikan dengan statement Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwa ketika skincare dan rokok naik, masyarakat diam saja. Tapi giliran beras naik, ributnya luar biasa. Mungkin bagi Bapak yang duduk di kursi yang empuk dengan AC yang dingin dan materi yang berkecukupan, harga beras yang sampai mencapai 16.500 itu biasa saja. Tapi bagi masyarakat Indonesia dengan perekonomian mereka yang menengah ke bawah dengan penghasilan yang pas-pasan dan hari ini digempur dengan harga beras yang sangat mahal, mereka hari ini sengsara. Mereka tercekik dengan harga beras hari ini yang cukup signifikan naiknya. Skincare dan rokok ini bukan kebutuhan komunal, bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi beras yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan setiap hari mereka harus mengkonsumsinya. Skincare dan rokok tidak semua masyarakat Indonesia menggunakannya, tapi ketika beras, setiap masyarakat Indonesia dia memakannya. Kemudian Deddy Mulyadi mengeluarkan statement bagaimana kita harus menghargai buruh tani, kemudian juga jangan sampai sawah digusur untuk pembangunan pabrik, ruko, toko. Saya sangat sependapat dengan apa yang menjadi statement Bapak, sangat sependapat. Tapi yang perlu Bapak ingat adalah Bapak adalah wakil rakyat. Seharusnya pemerintah dan wakil rakyat membuat regulasi yang sangat ketat terkait bagaimana penggusuran sawah untuk dijadikan pabrik, ruko, dan toko. Dan juga pemerintah dan wakil rakyat harus membuat dan menaikkan perekonomian masyarakat agar masyarakat tidak mau untuk menjual sawahnya. Wakil rakyat dan pemerintah memberikan solusi dan langkah-langkah yang konkret bagaimana cara untuk menanggulangi kenaikan harga beras dan kelangkaan beras. Bukan untuk bluffing dan klarifikasi sana-sini terkait kenaikan dan kelangkaan harga beras. Jangan seperti Deddy Mulyadi. Dulu saya sangat respect dengan konten-konten Bapak yang membantu orang-orang susah, membantu rakyat-rakyat kecil.
nulung kanu butuh, nalang kanu susahnya, angan kanu poekeun. Tapi kok hari ini Deddy Mulyadi makin kesini makin kesana ya? Menurut kalian gimana guys terkait Deddy Mulyadi yang melakukan statement tersebut? Yuk kolom komentarnya di kami. Di dalam video ini, Kang Deddy Mulyadi berkata, giliran beras naik, ributnya minta ampun. Giliran skincare naik, nggak pada ada yang komplain. Giliran harga HP naik, nggak ada yang protes. Giliran harga rokok naik, nggak ada yang protes. Maaf nih Kang Deddy sebelumnya, bukankah Anda penjabat publik sekaligus kreator YouTube yang menjamah masyarakat kecil? Tolong pastikan, apakah masyarakat kecil itu berjuang untuk beli skincare? Apakah masyarakat di bawah itu berjuangnya untuk beli rokok? Apakah masyarakat di kalangan bawah itu berjuang untuk sekedar beli handphone baru? Tolong pastikan lagi, dari mana landasannya orang nggak bisa beli skincare itu tidak bisa melanjutkan hidup? Dari mana landasannya orang nggak punya HP tidak bisa melanjutkan hidup? Dari mana landasannya orang tidak membeli rokok bisa bertahan hidup? Yang saya tahu, kalau orang tidak bisa membeli beras, itu pasti bakal mati karena kelaparan. Dan satu lagi, tolong jangan keluarkan kata-kata yang akan mengotori integritas Bapak sebagai penjabat publik. Perlu dipahami Pak, setiap kampanye pemilihan caleg, cagup, atau presiden pun yang digaungkan adalah harga sembako murah, harga beras murah. Seumur-umur saya hidup dan mengikuti politik, tidak ada kampanye dari penjabat publik yang menarasikan, kalau saya terpilih saya akan menjamin skincare ini murah, kalau saya terpilih saya akan menjamin harga HP murah, kalau saya terpilih saya akan menjamin harga rokok murah. Jadi sepantasnya Pak, dengan integritas Bapak saat ini, tolonglah berpikir lebih ke atas, lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan lebih mengedepankan kepentingan partai Bapak. Ya itu ya guys. Ya sebenarnya memang sebelumnya Kang Deddy Mulyadi ini cukup punya integritas juga ya. Kalau kita lihat channel YouTube-nya, beliau juga punya channel YouTube ya. Sering kali belusukan mendengar keluh-keluhan para petani, para masyarakat kecil ya begitu ya guys. Saya kagum sebelumnya ya guys. Tapi tiba-tiba keluar statement ini ya guys, membuat kita sedikit kecewa ya guys. Ya, kalau sebelum ini beliau mendengarkan keluhan para masyarakat kecil, kok statement ini yang keluar ya guys. Ya, itu patut kita pertanyakan ya guys. Tapi ada baiknya juga, kita jadi tahu ya, mana tokoh-tokoh yang benar-benar memperjuangkan hak rakyat, mana tokoh yang berpura-pura ya guys. Ya, semakin banyak para tokoh yang menunjukkan ketidakkonsistenannya, semakin mudah juga bagi kita untuk memilih dan memilahnya ya guys. Ya, begitu ya guys menurut saya ya. Ya, kita lanjut ke video selanjutnya ya guys. Kondisi pasar beras ya, di se-Indonesia itu lagi kacau balau. Ya. Dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis ya, secara profesional, itu hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat di bulan-bulan pemilu ya, terkait bansos ya. Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton ya, itu angka yang sangat signifikan. Seminggu 2 mingguan ini lah berita beras naik terus. Sampai tadi pagi di berita aku lihat beras naik. Jadi bubuannya itu mantri, panjang mantri, dapat beras murah aja kesiannya. Tapi aku menunggu statement dari pejabat aja memberi solusi-solusi yang luar biasa. Misalnya harga beras naik, rakyat jangan panik. Silahkan tanam padi di halaman rumah masing-masing biarnya. Nah mantap itu. Atau harga beras naik, makan jangan nasi, ganti dengan jagung atau singkong. Itu tunggui. Apalagi kalau ada yang berpada kayak ini, kepada rakyat silahkan beririt-irit makan nasi, karena sebentar lagi bulan puasa. Jadi bukanya minum banyu putih aja lawan kurma, sahurnya itu juga. Itu baru pejabat yang hebat. Aku akui memang pejabat-pejabat di Indonesia ini luar biasa. Nah, buat kalian yang masih sering nanya anak Abah pada kemana sekarang? Nah, ini kemarin salah satu proyek dari anak Abah, bantuan kemanusiaan untuk korban-korban banjir di Demak,
dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, hari ini kita ngadain lagi proyek humanis peduli korban puting beliung di Jawa Barat, dan kalian juga bisa ikut berdonasi melalui link ini. Abis itu tinggal ikutin aja langkah-langkahnya ya. Kalau mau transfer langsung bisa juga, ini kirisnya. Insya Allah bantuan kalian bakalan sangat bermanfaat untuk para korban-korban di sana. Jadi pendistribusian donasi dari Humanis ini sudah dilakukan mulai hari ini, dan begini cerita hari ini ketika distribusi. Kang, tapi kita di sini kebanyakan pendukung 02, emang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa Pak, masa mau bantu orang harus nanya nyoblos siapa dulu? Alhamdulillah, terima kasih. Saya malah nunggu bantuan 20M belum ada. Malah Pak Anies duluan ini. Terus ada yang balas kayak gini, proud of you Kak. Tapi akhirnya dibalas apa? Kan bukan dari Pak Anies ya sumbangan kita, tapi dari donasi simpatisannya. Takut ada yang pelintir lagi. Nah, terus dibalas lagi nih sama Humanis Project. Kita jelasin dari donasi Humanis Indonesia, relawan yang mendukung Pak Anies. Tapi ya tetap aja ibu-ibu sama bapak-bapak menganggap ini bantuan dari Pak Anies langsung. Alhamdulillah responnya positif, dan banyak yang tanya kenapa baru keluar sekarang, bukan pas sebelum Pilpres. Kita jelasin lagi, ini bukan kampanye, tapi pure bantuan kemanusiaan. Ya itu dia ya guys. Ya jauh lebih berbobot apa yang dilakukan oleh pendukungnya Pak Anies Baswedan ini dibandingkan perkataannya Kang Deddy Mulyadi tadi ya guys. Dan juga tadi Pak Tom Lembong juga mengatakan kenaikannya harga beras ini karena kebijakan selama belakangan ini ya, seperti misalnya bansos yang berlebih-lebihan begitu guys. Tapi pihak penguasa mengatakan selalu membelanya ya guys. Meski kadang kurang masuk akal seperti yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi tadi ya guys. Ya, tapi kita tunggu saja ya guys bagaimana para pejabat ini menjawab sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dibela lagi ya guys, kebenarannya ya guys. Ya, tapi menarik untuk kita tunggu ya guys sebagai bahan dan jokes kita di kalangan para netizen ya guys. Ya, mungkin itu saja video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Buat pihak-pihak yang tersinggung, saya juga mohon maaf ya guys. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan akal sehat ya guys.